Nah, ini teman-teman ya, ini aplikasi kredit pintar teman-teman ya, yang sudah tidak dibayar sekitar 1,5 tahun teman-teman ya. Jadi aplikasi kredit pintar ini sudah gagal bayar ya, ataupun galbay itu sekitar 1,5 tahun. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang resiko galbay di aplikasi kredit pintar. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita cek tagihannya teman-teman ya. Di bagian tengah ini kita tekan seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tagihan itu 6 juta ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini sering saya bikin konten, selalu saya update terus ya. Perlunya apa ya, menginformasikan buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin telat bayar 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Nah, ini di sini di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman, resiko yang saya terima seperti apa ya. Nah, untuk aplikasi kredit pintar ini 6 juta sekian-sekian teman-teman ya. Nah, di sini ada 2 cicilan ya. 2 cicilan yang sudah tidak dibayar. Ini totalnya mencapai 6 juta. Jadi ini sudah stop di 6 juta ya. Oke, di sini keterlambatan 365 hari. Jadi ini sudah stop juga. Sebenarnya kalau saya hitung itu sekitar 1,5 tahun, tapi ini sudah stop untuk keterlambatan ini 365 hari ini. Jadi ini pas 1 tahun. Sebenarnya sudah 1,5 tahun aplikasi kredit pintar ini tidak dibayar. Nah, di sini kita coba cek seperti ini. Ini untuk pelunasan teman-teman ya. Oke. Sejauh keterlambatan 1,5 tahun di aplikasi kredit pintar ini masih belum pernah didatangi DC, masih ya, masih belum ada DC yang datang ke rumah loh teman-teman. Sebenarnya untuk aplikasi kredit pintar memang ada DC-nya, tapi saya heran ini kenapa nggak datang gitu. Nah, setelah saya banyak subscriber yang sharing sama saya, ternyata banyak juga sih teman-teman subscriber yang gagal bayar itu memang tidak didatangi gitu loh. Ada sebagian yang didatangi, ada juga sebagian yang tidak didatangi, seperti itu teman-teman ya. Jadi resiko gagal bayar di kredit pintar itu tidak wajib didatangi, tidak harus didatangi. Misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar, kalian nggak usah panik. Tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi DC, seperti itu. Ini untuk aplikasi ini posisi aplikasi ini daerah Jawa Tengah ya, sampai sekarang nggak didatangi ya. Cuman kalau nggak bayar teman-teman di aplikasi kredit pintar, misalkan 4 bulan, 5 bulan kayak gitu, itu BI checking teman-teman. Karena ini saya pernah buktikan ada BI checking apa enggak. Ternyata ada, kredit pintar ini ada BI checkingnya loh. Jadi buat teman-teman misalkan nggak didatangi DC, intinya nggak lunas lah ya, atau masih belum bayar kayak gitu, intinya kalian kena BI checking. Tapi kalau teman-teman sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman cuma telat 1 minggu, 2 minggu itu enggak ya. Kalau sudah mencapai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, BI checking ya. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini sebenarnya memang ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi DC gitu. Ini salah satu contoh 6 juta sampai sekarang daerah Jawa Tengah, sampai sekarang masih aman-aman saja ya. Nah, ini sebenarnya sering sih dapat WA, dapat telepon katanya DC mau datang, bahkan sering kirim foto DC ya, 1 jam ke depan tim kami mau meluncur ke rumah Anda, kayak gitu sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang gitu loh. Kalau aplikasi yang saya punya ini misalkan didatangi DC, sudah pasti ya saya infokan buat kalian. Pasti saya bikin konten bahwasanya aplikasi ini sudah didatangi DC kayak gitu. Jadi ini sampai sekarang masih belum ada DC, tapi sudah nggak datang lagi sih teman-teman ya. Harusnya kalau datang itu kan 1,5 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau ini sudah nggak datang, sudah. Teman-teman juga yang gagal bayar misalkan sampai 3 bulan nggak datang, itu biasanya sudah nggak datang gitu. Kalau memang dia mau datang biasanya ya 1 bulan atau hampir 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu.
Jadi banyak subscriber saya teman-teman yang gagal bayar, sebagian banyak yang tidak didatangi, sebagian ada yang didatangi, seperti itu. Cuman seperti itu aja sih untuk resikonya teman-teman. Jadi gagal bayar di kredit pintar ini tidak harus didatangi. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar, yang nggak bayar kayak gitu, kemudian dapat WA, biasanya kan seperti itu kalau kalian telat bayar di aplikasi kredit pintar. Hari ini ada kunjungan ke rumah Anda, siapkan dana full, itu yang bikin kalian panik. Itu sebenarnya kalau kayak gitu, itu nggak bakalan datang. 100% nggak bakalan datang. Jadi DC kredit pintar kalau memang mau datang ke rumah itu senyap. Nggak akan menginformasikan seperti itu. Hari ini tim kolektor mau datang ke rumah atau ke tempat kerja, itu nakut-nakuti. Gertak kalian ya, nggak bakalan datang. Lihat ya, kalau kalian datang nggak bakalan, itu nakut-nakuti. DC kalau mau datang ke rumah kalian itu senyap ya. Kalau kalian dikasih informasi sekarang mau datang DC, mau kunjungan ke rumah Anda, itu pastinya kalian kabur ya kan. Jadi intinya kalau teman-teman telat bayar sudah pasti diteror ya, dengan cara tim kolektor mau datang kayak gitu. Itu nggak bakalan datang teman-teman ya. Jadi seperti itulah informasi yang bisa saya infokan buat teman-teman, pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar seperti itu ya. Gagal bayar di aplikasi kredit pintar tidak wajib didatangi, tidak harus didatangi DC. Banyak teman-teman yang gagal bayar tapi nyatanya sampai sekarang banyak yang aman ya, seperti itu. Cuman resiko terberatnya itu kalau kalian memang nggak bayar itu BI checking. Itu aja sih teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.